saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kabar bahalap pada pagi hari ini, Rabu 31 Januari 2024 bersama saya, Penatua Satriawati Armin Hari dari lingkungan pelayanan 1 Jemaat GKI Palangka 1. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dan muliakan dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak dan dibangunkan dengan sukacita pada pagi hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamahlah hati kami dan pikiran kami agar dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sekaligus menjadi dasar renungan kita terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel yang berbunyi demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel,
barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta LDBT yang diberi judul Rancangan Damai Sejahtera. Masa lalu merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di waktu-waktu lampau. Walaupun sudah lama berlalu, jejak rekamnya dapat sangat kuat membayang dalam benak tiap-tiap orang. Inilah yang terkadang membuat mereka sulit untuk melangkah ke depan, alih-alih memikirkan hidup mereka selanjutnya. Mereka lebih suka berandai-andai untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu, maka Tuhan punya rancangan damai sejahtera atas segala ciptaannya. Manusia pun demikian. Kehadiran kita di dunia ini Tuhan rancangkan untuk membawa damai sejahtera bagi kita, keluarga, masyarakat, dan terlebih untuk Tuhan. Tuhan selalu menetapkan rancangan damai sejahtera bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Dia senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya. Di sini menjadi masalah bagi kita adalah mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan tersebut. Pertama, Tuhan mengetahui segala rancangannya. Pada bagian pertama dari nas ini mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau demikian firman Tuhan, maka tidak ada satupun rancangan Tuhan mengenai kita yang tidak diketahuinya. Segala rancangannya mengenai kita adalah kehendaknya yang sudah ditetapkannya sejak semula. Kedua, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejatinya, kita adalah orang yang sangat bahagia karena memiliki Tuhan yang berkenan membuat rancangan damai sejahtera bagi kita. Tuhan yang senantiasa menyiapkan rencana-rencana atau rancangan-rancangan damai sejahtera yang sangat indah dan sempurna bagi kita dan semua orang percaya, yaitu kepada kita semua yang setia berdoa, beribadah, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan, dan melayani Dia. Bahkan lebih daripada itu, kita mendapati bahwa segala rancangan damai sejahteranya sudah disediakan dan dikerjakannya bagi kita. Perhatikanlah firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 12.
Alkitab mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Ketiga, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak memiliki rencana jahat bagi kita. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita yang mengasihinya. Yesus Kristus selalu memiliki rancangan yang indah dan sempurna untuk masa depan kita yang penuh harapan. Keempat, rancangannya yang indah dan sempurna memberikan hari depan yang penuh harapan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh masa depan yang penuh harapan. Tuhan setia pada janjinya untuk memberi jaminan kehidupan jasmani maupun rohani bagi kita. Bahkan anak cucu orang percaya dijamin Tuhan kehidupannya. Karenanya berbahagialah kita yang mengimani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sangat indah dan sempurna untuk masa depan kita yang penuh harapan. Karena Dia adalah sumber pengharapan yang berkuasa merancang dan menetapkan kehidupan dan masa depan kita dari mulanya sampai Maranatha. Kita yang mengimani bahwa rancangan damai sejahteranya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberi kita masa depan yang penuh harapan. Karena Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat manusia berdosa, yang percaya kepadanya adalah satu-satunya sumber kehidupan dan pengharapan kita. Marilah kita tetap percaya dengan iman yang teguh kepadanya dengan beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan, dan melayani firman-Nya dengan baik, lebih baik dan sangat baik. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu dapat menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Serta kami mohon kuatkanlah hati kami agar dapat selalu setia dan taat kepadamu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan untuk kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat untuk kita semua. Serta jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga membagikan renungan ini kepada semua orang agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.